Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan pastinya semangat untuk terus berbagi informasi, berbagi ilmu pengetahuan pada musim pandemi COVID-19 ini. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Rado Yendra sebagai pengelola Rado Institute dan sekaligus pengelola Rumah Singgah dan Rumah Sakit Matematika. Kita mendoakan bagi para pemirsa di rumah untuk selalu sehat, bahagia, panjang umur, banyak duit dan melimpah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan berbahagia ini kita akan berbincang-bincang ringan, tentunya untuk menghilangkan stres, menghilangkan kejenuhan, karena kita tahu bahwa hari-hari dari rumah sakit matematika ini dan Rado Institute membahas matematik aja, rumus aja, soal aja. Pada satu titik kita tentu menjadi jenuh, maka kita akan coba pada kesempatan ini untuk berbincang-bincang ringan. Nah, isu yang akan kita coba angkat pada kesempatan kali ini adalah isu yang sangat penting bagi rekan-rekan siswa SMA kelas 3 yang baru tamat. Oke, saya sapa dulu siswa SMA 3 kelas 3 yang baru tamat. Saya sapa dengan Assalamualaikum. Semoga Anda selalu sehat. Nah, informasi yang akan kita bahas pada kali ini guys adalah info bagaimana cara yang terbaik untuk menentukan program studi yang tepat bagi Anda. Nah, ini dia. Jadi tidak ada ruginya Anda untuk melihat terus dalam beberapa menit ke depan tentang strategi teknik yang kita berikan agar Anda tidak salah program studi untuk menempuh perkuliahan dalam menggapai cita-cita. Yes, mantap sekali. Nah, kebiasaan kita dalam menentukan program studi yang terbaik tentu kita melihat akreditasi, itu pasti ya. Yang umum-umum tentu kita cek akreditasi program studi itu apa. Oke lah, kalau A itu banyak universitas yang prodi A-nya itu di Jawa, mungkin misalnya untuk program studi sains atau teknik. Nah, sedangkan yang ada di Sumatera mungkin level-level B oke lah. Nah, dipaksakan kuliah di Jawa mungkin duit orang tua tidak ada. Nah, langkah aman oke lah. Kita ambil kuliah pada program studi yang bernilai akreditasi. Oke lah, tidak masalah, itu biasa saja. Oke, yang pertama tadi kita lihat akreditasi. Kita sepakat, yes, sepakat guys. Yang kedua, yang kita lihat pasti fasilitas. Nah, pasti kita lihat fasilitas. Nanti ngomongnya besar, mau ini, mau itu, tengok lapor tidak ada. Mau ini, mau itu, kegiatan mahasiswa, lihat mahasiswa bangunan, satu kursinya udah buruk, udah macam kandang ayam, ngapain lagi kan gitu. Jadi kita sepakat, yang pertama kita lihat akreditasi, yang kedua kita lihat fasilitas. Nah, itu kebiasaan kita kan cuma dua itu aja kan yang kita lihat. Nah, ada satu lagi yang sangat penting yang akan saya berikan trik yang jitu dalam memilih prodi. Kita mungkin kita jarang berpikir seperti apa mengintip prodi itu jauh lebih dalam. Yang saya maksud adalah mengintip isi kepala para dosennya. Nah, itu kita pentingkan. Bagaimana cara melihat kinerja aktivitas dosen dari program studi yang Anda pilih itu. Jangan-jangan dosennya cuma gelar doang aja yang mantap. Profesor Dr. Siantu gitu. Sedangkan aktivitasnya kita nggak kenal.
Makanya pada kesempatan kali ini saya mengajak siswa 3 SMP untuk lebih cerdas mengenal secara mendalam tentang calon program studi yang Anda pilih. Bagaimana cara untuk mengenal dosennya, aktivitasnya, apa sebenarnya keahliannya, kalau dia sudah ahli seperti apa risetnya, itu wajib kita ketahui. Nah, di dunia era bebas rahasia, bukan bebas rahasia, mungkin bahasa yang lebih tepat ini, di dunia era digitalisasi. Nah, itu bro, bahasanya mungkin lebih tepat. Semua informasi itu tidak ada yang rahasia, guys. Tidak ada yang rahasia informasi. Nah, bagaimana cara melihat kemampuan pengajar atau dosen program studi yang Anda inginkan? Langkah pertama, kita akan coba action, masuk ke Google searching. Nah, kita coba cek, masuk ke Google searching. Nah, setelah kita masuk ke Google searching, ketik di situ bahasa Sinta. Sinta. Nah, enter. Nah, setelah kita ketik Sinta, nah di situ ada Sinta Science and Technology Index. Klik saja di situ. Kita coba lihat apa yang ada di sini. Kita klik aja Sinta Science and Technology Index. Nah, di situ Anda akan lihat inilah semua hasil kepala dosen-dosen se-Indonesia. Seperti apa dosen ini melakukan penelitian dan sebagus apa penelitian dosen ini dapat diterbitkan dalam suatu jurnal internasional. Nah, ini penting saya beritahu karena sekarang setiap program studi mengaku yang terbaik gitu. Jadi biar Anda siswa SMA kelas 3 tidak tertipu. Kata orang sekarang tidak memilih kucing di dalam karung. Makanya saya ajak berpikir cerdas untuk melihat secara detail seperti apa sih dosen-dosen itu bekerja. Terutama yang namanya dosen yang dilihat itu penelitiannya. Kalau mengajar, semua orang bisa mengajar. Guru TK aja bisa mengajar, gitu kan? Maka kita coba lihat. Nah, yang pertama sudah kita lihat tadi kita. Setelah kita cek, kita lihat luas. Nah, sekali lagi mungkin bagi Anda yang keterbatasan dana, mungkin susah kuliah untuk di Jawa. Ya, kita maklumi aja lah. Jangankan Anda, saya sendiri aja dulu mengiler lihat orang kuliah di Jawa karena keterbatasan dana. Oleh sebab itu kita pilih level Sumatera sajalah yang dekat-dekat dengan kampung kita. Oke lah, akreditasi B oke. Tetapi ada yang lebih penting yang tidak boleh luput dari perhatian kita. Sekali lagi, seperti apa dosen di program studi tersebut. Nah, ini yang paling penting, guys. Oke, setelah kita buka Sinta, kita pilih affiliation. Nah, ini affiliation, klik affiliation. Oke, kita klik affiliation. Affiliation ini kita melihat universitasnya dulu. Nah, di universitas ini banyak di sini nomor 1 masih Universitas Indonesia dengan nilai skor yang ratusan ribu, malah ada jutaan skornya itu untuk menjadi yang terbaik di Indonesia. Kita tidak ragu dengan Universitas Indonesia, dengan Institut Teknologi Bandung, dengan Universitas Gajah Mada, dengan IPB. Kita tidak ragu, mereka memang kiblat untuk Indonesia. Cuma kiblatnya memang mereka, kan? Tetapi, nah kita lanjutkan lagi saja. Oke, kita lanjut lagi, guys. Tadi kita lanjut lagi, kita buka Sinta, kita ulang lagi biar tidak apa, kita coba ulang lagi. Tadi terpotong sedikit, kita potong lagi, kita lanjut lagi, guys. Kita telah membuka Sinta, lalu langkah berikutnya affiliation.
yang ada di Indonesia, ternyata kita akan melihat seluruh universitas yang ada di Indonesia, terutama yang pertama ini the best lah, yang terbaik lah itu. Universitas Indonesia memang yang terbaik, bro. Lihat saja skor penelitiannya itu, ada yang 1 juta nilainya, keren, kasih tepuk tangan dulu, bro. Kita tidak ragu dengan Universitas Indonesia. Level kedua ada Institut Teknologi Bandung, yang level ketiga ada Universitas Gadjah Mada. Kita tidak ragu sekali dengan keberadaan, dengan reputasi, prestasi yang diberikan oleh universitas tersebut. Nah, sekarang seperti yang saya sampaikan tadi, bagi kita atau bagi lolo semua yang uang orang tuanya pas-pasan, tentu ingin kuliah di mana orang tua lo berada. Kan itu ceritanya, bro. Oke, katakanlah you berada di Pekanbaru. You ingin kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Oke, itu pilihan kita, bro. Yo, mantap sekali. Saya setuju Anda milih itu. Itu keren. Cara melihat kemampuan dosen-dosennya seperti apa? Cari di search, cari Universitas Islam Negeri. Wah, kita cari Universitas Islam Negeri. Nah, di sini ada beberapa Universitas Islam Negeri. Ada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, ada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, ada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Klik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kita akan lihat. Nah, inilah performance penampilan UIN Suskarya dalam meneliti. Nah, di tahun 2022 ini kayaknya semua sudah ada satu deh. Lumayan. Nah, kan gitu. Di tahun 2021 fokusnya itu hampir mencapai 80-an. Subhanallah. Mantap sekali. Memang yang terkeren itu di tahun 2019, bro. Sampai 109 dokumen. Ini di masa Rektor Pak Profesor Dr. Munzir Utami ini. Kalau di masa rektor sekarang, lebih keren lagi beliau nih. Belum lagi bulannya, belum lagi harinya, sudah 2 dokumen. Kita doakan rektor kita sekarang, Profesor Dr. Hairul Mas Rajab, terus konsisten untuk membenahi publikasi yang ada di UIN kita. Wah, sekarang kita tengok bulan Februari sudah 2 dokumen. Kita doakan agar terus mencapai 200-300 publikasi di tahun 2022 ini. Beri aplaus untuk Profesor Dr. Hairul Mas Rajab. Yes, keren. Nah, ini performan dari universitas. Sekarang you mau kuliah di mana? Oke, sekarang saya mau kuliah ikut Pak Rado saja di matematik. Oke, cara melihatnya, ambil departemen. Pilih departemen yang ada di UIN. Kita pilih departemen, lalu kita lihat di sini ada teknik industri, ada sistem informasi, dan ada matematika. Ternyata guys, dari informasi yang kita lihat, 5 tahun terakhir, ternyata Departemen Matematika di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim ini masih ranking ketiga sebagai penyumbang publikasi yang terbanyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan. Oke. Jadi kalau begitu saya rasa pilihan Anda untuk kuliah di program studi matematik berdasarkan fakta real yang ada di website yang terpercaya sebagai website pengumpul isi otak semua dosen-dosen se-Indonesia, kita bisa mempercayai bahwa program studi matematika adalah masih yang layak untuk ditempati dalam melaksanakan perkuliahan. Oke, kita sudah tahu guys, matematikanya begini guys. Lalu langkah berikutnya yang terpenting adalah
seperti apa sih dosen-dosennya? Nah, itu paling penting kan. Karena mungkin program studi bisa menipu, tetapi dosen-dosennya tidak bisa meneliti. Oke, kita lihat. Kalau mau melihat dosen-dosennya, klik matematikanya. Oke, kita klik matematikanya. Oke, setelah kita klik matematikanya, kita lihat guys. Lalu seperti apa dosen-dosennya? Oh, sebelum itu kita lihat dulu. Sumbangan dari matematika untuk tahun 2021 ternyata ada 4 dokumen. Wow, rendah sekali guys. Kalau kita bandingkan dengan 2019, 2018, kita menyumbang 18 dokumen. Sedangkan tahun 2021 kita cuma menyumbang 4 dokumen. Ini kita salahkan nih rektor lama nih, Profesor Dr. Ada lah salah nanti. Oke. Kita coba lihat seperti apa kinerja dosennya. Klik authors. Authors-nya bagaimana? Klik authors-nya. Nah, inilah dia dosen-dosen kece dalam program studi matematika. Nampak di sini yang paling pertama adalah prestasinya dalam menyumbangkan publikasi yaitu Rado Yendra. Guys, ini saya sendiri guys. Nanti dibilang saya sok jago, ini memang ada buktinya kan gitu guys. Jadi kita lihat, kalau kita ingin melihat seperti apa sih dari kinerja Rado Yendra ini, dosen yang bernama Rado Yendra ini, kita apa sih bidangnya sebenarnya? Kita klik saja guys, Rado Yendra itu klik ya, kita lihat Rado Yendra. Klik Rado Yendra. Ternyata Rado Yendra itu menyumbang fokus ada 2 dokumen di 2021. Di 2019 ada 8 dokumen. Ternyata Rado Yendra itu orangnya kritis-kritis juga, keren-keren juga guys. Di sini artikelnya itu ada 35 artikel guys dalam fokusnya guys. Di 2-nya ada 8. Di satunya nggak ada, memang kita akui Rado Yendra itu belum sanggup untuk di satu. Satunya, cinta satunya udah ada 2 ternyata guys. Di 2-nya banyak sekali, di 3-nya 4, di 4-nya 6. Nah, jadi kalau kita lihat, inilah yang dikatakan performa seorang dosen. Menurut acuan dari informasi web Sinta. Jadi kalau kita lihat, kita kembali lagi ke dosen-dosennya seperti apa. Kalau mau lihat yang lain-lainnya, misalnya fokus dokumen, ini ada, mau lihat fokus itu adalah indeks nomor 1 dari semua hasil riset-riset yang dilakukan. Oke lah, kita dapat lihat di sini. Yang kedua, kita juga bisa lihat apanya nih? Haknya kita tengok nih. Hak kekayaan intelektualnya di IPR. Kita cari IPR, kita lihat Rado Yendra ini apa? Wow, keren guys. Haknya banyak guys. Ada model 3 dimensi, model 3 dimensi. Berapa haknya ini? Ternyata haknya, ternyata ada juga haknya rumah singgah dan rumah sakit matematika. Nah, inilah yang saya katakan tadi gitu. Kalau Anda sudah memastikan dosennya seperti ini, program studinya seperti ini, begini aktivitasnya, artinya apa? Dalam benak saudara, dalam hati saudara, sudah tertanam bahwa, ternyata prodi ini sanggup untuk mewujudkan cita-cita saya gitu. Oke, coba kita lihat yang lain guys, dari prodi yang lain, misalnya untuk prodi teknik informatika misalnya. Coba kita lihat seperti apa sih dosen-dosen teknik prodi teknik informatika ini. Karena hal ini wajib kita sampaikan agar calon-calon mahasiswa baru di Indonesia tidak salah memilih, tidak memilih kucing di dalam karung. Oke, kita lihat guys. Kita lihat sama-sama. Kita masuk lagi ke affiliation. Kita masuk lagi ke affiliation.
lagi loading, kita cari Universitas Islam Negeri, kita searching lagi Universitas Islam Negeri, lalu kita lihat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, kita klik Universitas Islam Negeri Riau, lalu kita cari di sini departemen, lalu dari departemen kita cari teknik informatika. Teknik informatika, kita klik teknik informatika. Wah, ini dia luar biasa teknik informatika ini. Kita lihat memang sangat luar biasa. Di tahun 2021 dia memiliki 18 dokumen. Wow, dan tahun 2022 sudah ada satu dokumen yang fokus. Luar biasa. Sudah teknik informatika ini guys layak menjadi sasaran atau layak dipercayai dalam mewujudkan cita-cita Anda untuk menjadi ahli teknologi informatika. Karena dari kita lihat dari fokusnya sudah layak, sekarang kita lihat masing-masing berdosennya seperti apa sih teknik informatika ini. Kita lihat outdoors, kita lihat di sini ada nomor 1 ada Okpalisa. Nah, pada Ibu Okpalisa ini profesor pertama yang ada di Fakultas Teknologi. Kita ucapkan selamat tahniah kepada beliau yang telah menjadi guru besar perdana. Di sini ada Rahmat Kurniawan. Wow, keren Rahmat Kurniawan. Ini adalah dosen muda yang sangat berbakat. Kita lihat di sini nilai skornya itu 200-an guys. Nomor 3 ada Siti Ramadhani, ada Suwanto Sanjaya, ada Novian dan seterusnya. Artinya kalau kita melihat kinerja dari publikasi atau penelitian, kita masih bisa percaya bahwa teknik informatika adalah masih tempat yang terbaik untuk menjadikan Anda handal dalam teknologi informasi. Kalau kita mau lihat sebelah dalam lagi, kita coba lihat misalnya kemampuan ini nih, kemampuan salah dosennya Ibu Novianti. Ibu Novianti ini, beliau ini adalah sekretaris dari lembaga dari LPN. Apa LPN itu? Oh ya, lembaga penjamin mutu. Kita lihat Novianti, kita coba lihat hasil. Bagaimana kinerjanya luar biasa. 2021 fokus ada satu, oke lah. Kita lihat hasilnya dan kita tengok kemampuan beliau ini dari dokumen fokus. Kita lihat fokus dokumennya apa saja yang telah beliau hasilkan, riset yang beliau hasilkan. Ada expert system, bla 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 bla. Di sini ada banyak nih, ada yang kita juga kita lihat ada bermacam-macam level dari publikasi yang beliau pilih. Nah, tentu dari perbincangan kita yang singkat pada saat ini, saya menyimpulkan bahwa untuk masa depan kita semua tentu kita harus berhati-hati dalam memilih universitas, memilih program studi dari yang akan kita tuju. Saya dari Rumah Sakit Matematika, saya juga sebagai pengelola Ratu Institut sudah memberikan trik-trik itu pada pagi hari ini, bagaimana cara yang aman agar Anda tidak menjadi orang yang salah pilih atau istilahnya memilih kucing dalam karung. Wow, keren istilahnya. Oke, kalau begitu saya rasa perbincangan pada pagi hari ini kita ambil suatu kesimpulan yang sangat menarik bahwa hati-hati dalam memilih program studi. Pastikan Anda mulai dari sekarang membuka www.sinta. www.sinta. Cari Sinta, masuk ke Sinta, lihat semua informasi yang Anda inginkan. Ingat, dalam Sinta adalah seluruh isi otak dosen se-Indonesia. Jadi sangat beralasan apa yang saya berikan trik ini adalah untuk Anda hafalkan di rumah. Jadi jangan ragu, dimanapun Anda kuliah, Anda bisa melihat, bisa menganalisa sendiri gitu, bagaimana
kemampuan, universitas, prodi, tempat yang Anda tuju tadi. Oke, terima kasih untuk perbincangan ringan pada pagi hari yang sangat cerah ini. Didukung oleh para kru-kru dari Rumah Singgah dan Rumah Sakit Matematika. Ada kru-kru setia di sini. CS saya tentunya, teman-teman karib poin-poin saya, ada Pak Ramdhani sebagai kepala teknisi labor, ada Pak Marizal sebagai dosen keren. Akhirnya saya bersama para armada dari Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika dan armada dari Rado Institute mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara, dan saya selalu menghimbau pastikan Anda selalu patuhi protokol kesehatan karena kita tahu bahwa Omikron, varian baru dari COVID-19, telah merajalela di Nusantara ini. Oke, saya menggunakan kata-kata Nusantara karena lagi viral loh. Nusantara nama ibu kota baru kita, pakai Nusantara. Oke, saya rasa cukup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.